Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah wal syukurillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kedamaian, dan kesabaran jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pada hari ini di forum saling asah, asih dan asuh ini, kami ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan dari sesepuh PSHT pada saat acara halal bihalal dan temu kadang para sesepuh PSHT, yaitu para satrio pinandito atau para trap 2 PSHT yang pada saat itu bertemu dan berkumpul di Jombang, Jawa Timur. Saudaraku, sungguh hal yang luar biasa dan tidak terduga pada saat halal bihalal tahun ini. Para sesepuh PSHT se-Jawa Timur bisa duduk bersama, kita bisa saling bersilaturahim dan saling mengingatkan antar para sesepuh PSHT yang pada saat ini seolah-olah PSHT mengalami suatu cobaan yang cukup berat, di mana organisasi kita rohnya, dasarnya pada saat ini dicabik-cabik oleh oknum yang mengatasnamakan PSHT. Oleh karena itu, saya sebagai kebetulan sebagai peserta pada saat temu kadang dan acara halal bihalal para sesepuh PSHT itu ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu nanti ada guna dan manfaatnya. Saudaraku yang saya cintai, ada 5 hal yang disampaikan oleh para sesepuh pada saat temu kadang dan halal bihalal di Jombang. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah hadapkan hati nurani kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan kita pada tujuan PSHT, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada saat yang serba sulit, pada saat kita tidak membedakan mana benar dan mana yang salah, salah satu jalannya kita harus minta keadilan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Kita harus berintrospeksi,
bahwa penyebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan dari kebenaran hidup yang sesungguhnya bukan dari pihak luar, tetapi sejatinya adalah dari diri kita sendiri, yaitu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Sungguh luar biasa. Pesan yang sangat bermakna, pesan yang sangat menyentuh hati kita, pesan yang mengingatkan kita untuk saling berintrospeksi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap di jalan yang benar dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang budiman, pesan yang kedua ini merupakan suatu hakikat bahwa warga Trap II atau Satrio Pinandito atau Wiro Ano harus mencerminkan sifat-sifat yang berbudi luhur dan bisa sebagai suri tauladan adik-adiknya. Tugas yang sangat berat, tapi harus dilakukan. Jadi warga Trap II bukanlah hanya sekedar sebagai suatu kebanggaan. Warga Trap II tidak hanya sekedar kita mencari prestis agar dihormati oleh adik-adiknya, tapi kita harus lebih mencerminkan sifat yang berbudi luhur. Kita harus bisa menciptakan kedamaian. Kita harus bisa menciptakan ketentraman dan cinta kasih. Karena ajaran PSHT bukanlah ajaran yang mencari menangnya sendiri, tapi ajaran PSHT adalah ajaran yang mengenal dirinya sendiri. Subhanallah. Ilmu yang dasar, saudaraku. Dan yang ketiga, pesan dari sesepuh PSHT, jangan hadapi suatu keangkaramurkaan dengan keangkaramurkaan, namun hadapilah keangkaramurkaan itu dengan cinta kasih dan penuh persaudaraan. Sungguh luar biasa. Semua yang terjadi, semua yang kita alami di tubuh PSHT adalah suatu kodrat alam, dan itu pun telah pernah disampaikan sebagai wasiat dari Kang Mas Imam Supangan atau Sang Pendito Wesi Kuning, dan peristiwa ini tidak bisa kita elakkan. Adalah peristiwa seleksi alam untuk menuju kejayaan PSHT. Karena menurut para sesepuh dan leluhur kita, suatu saat PSHT, warga PSHT itu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Namun warga PSHT yang benar-benar bereza hanya bisa dihitung dengan jari kita. Oleh karena itulah, dalam seleksi alam hanya sedikit warga PSHT yang tersaring
menjadi warga PSHT yang benar-benar hayat, yang benar-benar masih berpegang teguh pada ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang tahu benar dan salah, dan ajaran yang tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran yang memayu hayuning bawono, dan ajaran yang menjunjung tinggi persaudaraan. Karena persaudaraan bukan hanya sekedar suatu lukisan. Persaudaraan hanya tidak sekedar banyak-banyak teman, tapi persaudaraan adalah ilmu yang maha dasar. Dan itu pun makna persaudaraan itu tidak bertentangan dengan agama manapun. Ingat bahwa ajaran PSHT bukan ajaran agama, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Yang keempat, aset PSHT bukan milik pribadi, tapi milik organisasi. PSHT berdiri tahun 1922. Namun secara hukum bahwa hak dan kekayaan PSHT baru didaftar hukumkan tahun 2006. Berarti warga PSHT berhak menggunakan itu. Dan jangan pernah ada warga PSHT yang berani mengklaim bahkan hak kekayaan PSHT baik intelektual atau secara material adalah milik pribadi. Kalau kamu tidak mau menerima akibatnya, karena ilmu Esa adalah ilmu yang malati, luar biasa. Jadi kita yang di bawah, kita tetap tenang saja, tidak usah terbawa arus yang pada saat ini masih bergejolak. Yakinlah kebenaran akan muncul. Tidak ada kebenaran yang menang terlebih dahulu. Kebenaran itu munculnya di terakhir. Oleh karena itu, biarlah masalah hukum diselesaikan oleh pusat. Kita yang ada di bawah, kita yang ada di lapangan, tetap harus menciptakan perdamaian, ketentraman, dan menjunjung tinggi persaudaraan. Terutama bagi Trabdul, jangan ikut-ikutan jadi seorang provokator yang menghasut saudaranya sendiri. Dan yang kelima, pesan yang kelima, selama matahari terbit dari timur dan selama bumi masih dihuni oleh manusia, PSHT tetap jaya. Yakin dan yakinlah. Itu tidak hanya sekedar semboyan, tapi itu adalah sudah suratan alam. Saudaraku, 5 hal pesan-pesan yang tersirat dan tersurat pada saat temu kadang sesepuh PSHT yang berada di Jombang. Jika ada yang menanyakan kenapa di Jombang, kita jangan melupakan sejarah. Pada saat itu Bung Karno sebagai Presiden pertama RI, negara Indonesia
dalam ancaman disintegrasi. Insinyur Soekarno akhirnya minta petunjuk, minta nasihat pada kiai yang ada di Jombang. Kiai, apa yang harus saya lakukan agar Indonesia tidak terjadi perpecahan atau disintegrasi? Dan kiai inilah menjawabnya, ya, kita harus menjunjung tinggi persaudaraan. Kita harus bersaling bersilaturahim. Kita harus berjabat tangan. Dan itulah makna persaudaraan harus diperkuat. Saudaraku, itulah. Dan ini nanti setelah ini acara berikutnya, memang setelah kita membahas tentang halal bihalal, kita membahas pesan-pesan para sesepuh, kita melakukan suatu diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di PSHD ini, dilanjutkan dengan soluspel para sesepuh. Ada Mas Wiono, ada Mas Suryono, ada Kang Mas Temon, tapi Kang Mas Temon tidak bisa soluspel karena kakinya belum sembuh. Ada luka, hampir mendapat ujian sedikit ya. Setelah survei dilanjutkan dengan sambung persaudaraan. Tapi saya harap daripada saudara-saudaraku jangan melihat sambungnya kok tidak sama dengan sambungnya trap 1. Beda, saudaraku. Karena apa? Kalau trap 1 memang sambungnya mengandalkan kekuatan jasmani atau fisiknya. Tapi kalau trap 2 sambungnya itu adalah sambung rasa. Ya, misalnya kalau tendangan B itu jangan sampai mengenai lawannya, pukulannya jangan sampai mengena, serkelannya ya jangan sampai mengena. Sebelum menyerkel, banyak lihat dulu. Ya. Karena apa? Walaupun gerakannya sudah tua, tapi kalau trap 2 itu ada energinya lebih besar. Jadi jangan dilihat, wah tendangannya kok tidak dikenakan. Memang yaitu agak trap 2 yang masih junior itu ada yang kena, itu guntingan dan sebagainya, tapi sama-sama itu tidak apa-apa, itu hanya sedikit. Tapi pada hakikatnya sambung trap 2 itu adalah sambung rasa dan sambung seni. Ya kan, ada 5: cipta, rasa, karsa, jiwa, dan raga. Itulah. Jadi kalau trap 1 itu sambung rogo jasmani, kalau trap 2 itu adalah sambung rasa, sambung persaudaraan. Jadi kita jangan menghina. Kalau kamu ingin tahu sambungnya trap 2 yang sambung tentang sambung rogo, Anda bolehlah nanti, yaitu tadi kita lurus-lurusan, kita nyambung dalam arti ingin merasakan pukulannya atau kita ingin merasakan tendangannya, boleh. Tapi yaitu tadi, yang jelas kita beretikat baik, karena tingkat 2 harus bisa mengayomi dan menerapkan adik-adiknya. Oleh karena itu saudara, selamat menikmati pada saat kita mengadakan temu kadang para sesepuh PSHD. Demikian dari saja, selamat menikmati. Berikut ini cuplikan-cuplikan dari soluspel, dari sambung persaudaraan, lucu, unik ya, memang sangat lucu dan sangat unik. Demikian saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.
Mbak Suro dulu kowe. Perwakilan pelatih tingkat 2 Mas Rebi dan Mas Kukuh, mungkin kalau ada Mas Kukuh, monggo Mas Rebi, kita daulat Mas Rebi dan Mas Kukuh dari Sidoarjo. Mas Kukuh ada? Kalau belum hadir mungkin Mas Agung, monggo Mas Agung, perwakilan Surabaya Sidoarjo. Terus foto-foto ikut penataran ini. Oh Mas Kukuh ada, monggo Mas Kukuh, monggo Mas Agung, ayo Mas Kukuh, nanti Mas Agung. Kita lihat pencahayaan Mas Kukuh, sisa-sisa latihan di Ororo Madiun. Matur suwun, monggo dilanjut Mas.
Sekarang ganti pendekar putri. Ayo Mbak Yuyun, perwakilan mungkin siapa dari putri? Mbak Sum atau mungkin lainnya? Ayo Mbak Sum. Sang lenteng gini, ayo monggo. Sijine jagone Yogyo, sijine jagone Pacitan. Monggo. Tangan buat ditulungi. Satu-satu. Gondrong itu baru belum isi energi. Oh juga matur suwun. Oke, monggo selanjutnya tuan rumah Mas Toyib.